Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat Muslim Pro yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali hari ini kita dapat bertemu lagi ya, menyapa para sahabat semua dalam sesi ngaji bareng Ustadz Syam yang live-nya di-live-kan langsung dari Instagram muslimpro.id dan nanti akan join juga Instagram Ustadz Syam selama kurang lebih 45 menit ke depan insya Allah. Nah, saya lihat sudah mulai banyak yang hadir ya. Nggak kerasa nih, sahabat Muslim Pro. Hari ini tuh masuk ke dalam pekan terakhir atau bisa dibilang sesi terakhir dari ngaji bareng Ustadz Syam. Yang mana terdiri dari 3 sesi, kita sudah menjalaninya sesi pertama dan kedua ya. Dan insya Allah ini akan terus membawa berkah dan juga amal baik buat kita semua. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para sahabat Muslim Pro di sini dan juga followersnya setia dari Ustadz Syam atas antusiasnya di acara live ngaji bareng Ustadz Syam. Semoga semua yang kita dapatkan dari acara live bareng ini bisa menjadi tambahan ilmu, bisa menjadi berkat dan juga rahmat kepada kita ya, sehingga kita dapat menyelenggarakan lagi acara seperti ini, acara baik yang seperti ini sampai selesai, amin ya rabbal alamin. Dan tidak bosan-bosan juga, saya Lil Hasna sebagai host malam hari ini ingin mengingatkan kembali kepada sahabat Muslim Pro semua bahwa kita semua bisa loh untuk menyimak konten-konten yang eksklusif dari Ustadz Syam di aplikasi Muslim Pro. Baik itu video Q&A-nya ataupun juga video-video serial dakwahnya, dan tak lupa juga audio azan dari Ustadz Syam. Nah, sebenarnya sahabat Muslim Pro itu bisa loh untuk mendapatkan konten-konten eksklusif ini dengan sangat mudah. Jadi dengan berlangganan akun premium dari Muslim Pro yang hanya Rp14.000 saja untuk 1 bulan dan Rp39.000 untuk per tahunnya, atau kalau ingin berlangganan seumur hidup nih, itu bisa banget hanya dengan Rp149.000. Masya Allah ya, Muslim Pro ternyata memberikan kita kemudahan untuk menjadi muslim yang lebih baik, untuk memperdalam ilmu agama kita. Masya Allah, subhanallah. Nah, untuk acara pada malam hari ini di sesi ngaji bareng dengan Ustadz Syam, saya bacakan kembali sedikit ya untuk agendanya. Insya Allah kita akan mengaji dan mentahsin beberapa ayat yang sudah dipilihkan gitu ya, yang berkaitan dengan refleksi diri. Yakni ini surat Al-Ash, surat kalau nggak salah kalau saya lihat di Muslim Pro itu surah ke-103. Nah, saya buka dulu Muslim Pro saya ya. Surat ke-103 ya. Itu ada 3 ayat. Nah, di sini kita juga nanti akan disusul dengan sesi ngaji live bersama sahabat Muslim Pro yang nanti terpilih lah ya, yang nanti beruntung pada malam hari ini. Jadi buat sahabat Muslim Pro yang ingin entah Sainul Qur'annya, nanti bisa join bareng dengan cara join pada saat nanti selesai Ustadz Syam menjelaskan tentang makna dari surat Al-Ash tadi. Dan terakhir akan ditutup dengan sesi tadabbur dan juga rangkuman dari Ustadz Syam yang berkaitan dengan refleksi diri. Nah, nggak perlu berlama-lama lagi nih, mungkin kita sapa aja ya Ustadz Syamnya. Coba saya cek ya, apakah sudah join. Kita tunggu dulu ya, gak apa-apa. Sambil menunggu, sahabat Muslim Pro bisa juga loh melihat konten-konten yang inspiratif banget di sini. Itu banyak sekali kalau saya lihat.
ada inspirasi-inspirasi atau quotes-quotes yang bisa sahabat Muslim Pro bisa baca, bisa sharing ke orang-orang yang memang tersayang, yang memang kita ingin bagikan informasinya atau ingin menyemangati. Nah, di sini saya lihat Ustadz Syam sudah join nih. Kita accept dulu. Oke, saya ulang coba. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cerah sekali nih hijau-hijau kita nih, sama dengan backgroundnya. Iya, jadi kalau pakai background hijau juga terlalu hijau gitu ya. Terlalu hijau. Nggak apa, tapi nggak apa-apa, Ustaz. Ngelihat hijau-hijau tuh jadi seger. Salah satu warna kesukaan Rasulullah SAW. Setelah warna Masya putih, warna Allah, hijau. ya. Oh, wah, sesuai sekali ya dengan logonya Muslim Pro ya, hitam dan putih. Iya, bagaimana kabarnya nih Pak Ustadz? Soalnya kan kalau dilihat dari apa namanya cuaca sekarang ya lagi banyak bencana, apa namanya angin, dan di daerah Tangerang kemarin sempat ada angin yang kenceng banget juga gitu Pak Ustadz. Alhamdulillah, Gimana nih? kata Allah dalam Al-Quran, Ma Mm-mm. asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak akan ada satu kejadian, musibah, menimpa seseorang kecuali dia memang sudah targetnya. Nah, Jadi mau bersembunyi di gunung pun, mau bersembunyi di bunker teraman pun, mau di dimanapun, kalau memang sudah targetnya musibah ya, nah mau di rumah anti gempa pun, gedung anti gempa, kalau dia targetnya gempa ya kena. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Ya tugas kita memuji Allah aja. Kata musibah itu asobat yang ini tepat. Tepat hmm, itu ada yang kurang tepat, ada yang tepat sekali, ada yang tepat hmm, saja gitu. Jadi kalau orang manah itu kan ada angka-angkanya. Kalau udah masuk lingkaran udah tepat, tapi belum tepat sekali, belum sangat tepat. Ya ada yang masuk lingkaran tapi lingkaran paling luar namanya kurang tepat. Kalau musibah itu yang memang tepat sasaran. Makanya kalau ada sesuatu yang terjadi, tetap kita memuji Allah dan kita baca alhamdulillahilladzi afani mimma alhamdulillah. jadi wa fadhalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah mana menyelamatkan kita daripada sesuatu yang terjadi. Masya Allah. Ya, ya Pak Ustadz ya. Jadi kita memang harus siap kapan aja Pak Ustadz. Untuk itu makanya kita nih sekarang live ngaji bareng Ustadz Syam nih. Untuk sama-sama dimulai dari refleksi diri dulu. Nah, mungkin bisa langsung aja nih saya persilahkan nih untuk Ustadz Syam. Kita mau bahas tentang, mau tahsin tentang surat Al-Ash nih ya Pak Ustadz. Saya Ya, persilahkan lanjut, langsung aja nih Pak Ustadz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli amin amin ya rabbal alamin. Bismillahi ma sha Allah la yasbiqul khair illa Allah. Bismillahi ma sha Allah la yasbiqus su'a illa Allah. Bismillahi ma sha Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sha Allah la haula wa la quwwata illa billah. Silakan teman-teman dibuka Al-Qur'annya surah Al-'Asr. Al-'Asr yakni surah 103 kalau di aplikasi Muslim Pro ini, ya, dan di Ya, Al-Quran manapun di surah Al-Asr, ya, ini ayat 103, ya semuanya sudah hafal insyaallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pertama, banyak sekali yang kesalahan karena ditulisnya biasanya di dalam Latin itu Asr itu ditulisnya ASHR, ASHR, maka banyak yang membacanya dengan dialek English.
Kalau Inggris, SH itu syah, English, syah. Terus shut up, terus should be, terus mash up, apalagi showroom, ya kan? Syah, kalau SH itu syah. Tapi kalau Indonesia, SH itu sod, sod. Jadi wal asr, bukan wal ashr, ya. Sama dengan kita di Indonesia banyak juga yang salah baca surah Al-Fatihah. Ini fatal sekali karena surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim, salah besar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal sa. Kalau tidak bisa sa, pakai s biasa aja. Ihdinas siratal wal asr. Ya, kalau nggak bisa sa. Daripada syah, syah itu fatal sekali kalau baca dengan shin. Nah, subhanallah. Nanti kita undang teman-teman untuk sama-sama membaca. Karena udah banyak yang request tuh di komentar ini. Banyak yang request untuk ikutan baca. Dan insya Allah nanti setelah beberapa menit kemudian. Silakan di-share live ini ke teman-teman yang lain. Biar semuanya bisa ikutan. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Maka surah ini 3 ayat saja. Namun kata ulama, seandainya manusia mau merenungkan tentang apa yang terkandung dalam surah ini, maka walaupun Al-Quran itu cuma 3 ayat ini, maka subhanallah, ini sudah cukup untuk kita. Ya, berkata Imam Syafi'i, seandainya setiap manusia merenungkan surah ini, maka niscaya hal itu akan cukup bagi mereka. Akan mencukupi mereka. Surah Al-Asr singkat, tapi ternyata bisa cukup untuk semuanya. Untuk kehidupan kita. Kenapa? Allah memulainya dengan waw, huruf waw qasam, huruf waw sumpah. Allah langsung bersumpah, wal asr. Ya, kalau bahasa itu, ketika orang berbahasa, maka subhanallah, kalau orang sumpah itu adalah sesuatu yang penting pasti. Kecuali anak alay. Kalau anak alay nggak penting pun pakai sumpah. Ya, sumpah gue lihat, sumpah gue. Ya, kalau anak alay nggak penting pun pakai sumpah. Pakai anjir lagi belakangnya, ya kan, biasanya kan kebanyakan anjir. Sumpah gue anjir. Kenapa? Kenapa bahasa itu kayak gitu? Kenapa? Wahai. Ya, maka wow sumpah artinya sesuatu yang sangat penting. Dan memang sangat penting. Apa itu waktu? Tapi kita perlu diingetin, kita sebagai manusia kan ya, tempatnya lupa, sering lupa. Ya, sering lupa, maka memang diingetin sama Al-Quran. Wal asr. Demi waktu, saking pentingnya Allah bersumpah dengannya. Maka kata Al-Quran, wal asr, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah itu? Kenapa waktu itu? Waktu itu bagi sebahagian orang yang tidak memanfaatkannya akan menjadi orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Ya. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Semua manusia rugi. Jadi bisa meratakan dulu sama Tuhan tuh. Bisa meratakan dulu sama Allah. Semuanya rugi. Manusia rugi tuh. Kalau hitung-hitungan waktu. Kenapa? Allah cuma ngasih kita kesempatan 60 tahun. Itu pun kalau sampai 60 tahun. Ya. Iya. Ini bentar lagi mau coba kita merefleksikan diri kita ingat-ingat. Ini bentar lagi mau 2022. Apa yang sudah kita gapai ini 2021? Apakah Al-Fatihahnya masih gitu-gitu aja?
Apakah mas sholatnya masih gitu-gitu aja? Ya, sebagian besar dari kita emang gitu-gitu aja, subhanallah. Maka rugi, emang beneran rugi. Apakah tidak ada perkembangan gitu? Maka Allah katakan, innal insana lafi khusr. Manusia itu benar-benar rugi. Rugi kenapa? Karena coba deh hitung-hitung waktu. Hitung waktu. Apalagi kalau kita Ramadan itu biasanya dekat-dekat ada acara hadis-hadis cilik gitu ya. Barulah kita itu agak sadar sedikit. Nih anak kecil aja bisa hafal Quran, kenapa saya tidak? Barulah kita berpikir umur saya tuh 30 tahun, dia umur 3 tahun hafal Quran. Umur saya 30 tahun, dia umur 7 tahun bisa ngaji seperti itu. Ya, makanya kita emang perlu diingetin sama Tuhan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Dengan waktu, ya. Belum lagi mungkin kalau kita merefleksikan diri kita, bagaimana kita menyia-nyiakan orang tua kita. Ya. Setelah orang tua kita tiada, barulah kita menyesal, barulah kita menangis di atas kebesaran. Apa? Waktu telah berlalu, nggak bisa kita iniin lagi. Makanya penting sekali waktu. Yang merugi adalah anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya karena pasti menyesal dia setelah orang tuanya tiada. Maka inilah isyarat khusus. Illal ladzina amanu. Ada yang tidak merugi ternyata di antara manusia itu. Siapa yang tidak merugi itu adalah mereka yang beriman. Iman itu apa ya? Iman itu memang modal utama kita gitu. Apa sih yang membuat kita berbuat baik? Yang membuat kita berbuat baik tidak lain dan tidak bukan itu adalah iman. Ngapain saya berbuat baik kalau tidak ada surga? Ngapain saya sholat kalau tidak ada balasan dari Tuhan? Ya, kan? Itu ya walaupun kita masih level muslim yang seperti itu, tapi ya tetap kita beriman. Padahal kita nggak pernah lihat surga. Ada nggak yang pernah lihat pahala itu seperti apa? Ada nggak yang pernah lihat neraka itu seperti apa? Dosa itu seperti apa? Nggak ada yang pernah lihat. Tapi kenapa kita mau takut terhadap dosa itu? Kenapa kita mau takut terhadap neraka itu? Ya karena adanya iman. Itulah dikatakan demi masa, demi waktu yang nggak rugi cuma mereka yang beriman. Kenapa? Karena setiap detiknya mereka akan pergunakan dengan baik. Setiap menitnya mereka akan pergunakan dengan baik. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, subhanallah, dikatakan illal ladzina amanu. Mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan mampu untuk memanfaatkan waktu tersebut. Jadi suatu ketika sahabat tuh protes, bukan protes sih, mempertanyakan gitu. Mempertanyakan sama Nabi. Ya Rasulullah, Nabi Musa, Nabi Nuh, umat-umat terdahulu, itu mereka kan disuruh ibadah ya. Mereka juga kan disuruh ibadah sama Allah. Untuk apa mereka ibadah? Untuk mengejar target, yakni masuk surga lah targetnya. Atau menggapai rahmat Allah, ya. Ya, targetnya surga. Tapi mereka umurnya panjang-panjang ya Rasulullah. Kita ini sama. Kita juga disuruh ibadah, target kita juga surga, target kita juga jannah, target kita juga rahmat Allah. Tapi umur kita cuma 60 tahun. Ya kan? Di mana letak keadilan Allah? Sama nih misalnya. Ada orang yang ternyata main bola gitu kan. Disuruh bikin gol 3 gol. Dikasih waktu 1 jam untuk bikin 3 gol. Yang satunya disuruh juga masukin 3 gol, tapi dikasih main cuma 1 menit. Durasinya timpang banget gitu. Yang satu diminta main 1 jam untuk 3 gol, yang satu diminta 1 menit untuk 3 gol. Di mana letak keadilannya kata sahabat sama Nabi? Orang terdahulu itu disuruh gapai surga, targetnya golnya adalah surga dengan umur yang panjang. Tapi kita disuruh juga ngejar surga, tapi umur kita pendek. Maka subhanallah, di sinilah sisi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi 100 hari lagi kita masuk Ramadan. Ya makanya Allah kasih bulan Ramadan itu satu malam yang kebaikan di dalam itu melebihi daripada 1000 bulan. Kalau diilustrasikan seperti apa? Seperti orang yang memancing.
memancing dengan waktu 30 menit, satu memancing dengan waktu 24 jam. Dua orang ini diminta untuk mendapatkan ikan sebanyak 10 kilogram. Ya tidak adil, tapi ternyata di tempat pemancingan yang 30 menit tadi itu ikannya lebih banyak. Dan ketahuilah bahwa orang masuk surga itu bukan karena amalnya, bukan karena banyaknya amalnya, ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah, karena kasih sayang Tuhan. Jadi ada orang dipanggil keluar daripada surga sama Allah, ditanya, kenapa engkau masuk surga? Ya karena saya beribadah ya Allah. Kata Allah, berapa tahun kau ibadah? Kata orang itu, ya 60 tahun ada, saya nggak pernah putus sholat, ibadah terus 60 tahun. Apa jawaban Allah? Kalau begitu engkau di surga 60 tahun saja. Setelah 60 tahun masuklah ke neraka. Kata orang inilah, bukannya di surga orang selama-lamanya ya Allah, khalidina fiha ya. Khalidina fiha di dalam surga selama-lamanya kekal. Nah, itu kalau orang masuk surga bukan karena ibadah. Itu orang masuk surga karena rahmat Allah selama-lamanya. Tapi kalau mau hitung-hitungan ya udah, kita hitung-hitungan aja. Kalau kau menilai ibadahmu 80 tahun untuk memasukkan ke surga, ya udah surgamu juga 80 tahun aja. Nah, subhanallah. Jadi maksudnya kita surga itu bukan ibadah kita, tapi rahmatnya Allah. Karena kita cuma ibadah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu pun kalau full ya. Ada orang cuma ibadah 2 hari, 3 hari, 4 hari meninggal dunia. Ya, tapi masuk surga kenapa? Dirahmati sama Allah. Siapa lagi yang tidak rugi? Wa amilus shalihat. Mereka yang mengerjakan amal saleh. Amal saleh yang kita kerjakan tidak bisa kalau tanpa iman. Tidak bisa kalau tanpa iman. Ya, maka kuncinya adalah iman. Sama dengan orang mengerjakan ujian nasional, dia ngerjain skripsi, dia ngerjain tesis, dia ngerjain disertasi, tapi dia tidak punya NIM, nomor induk mahasiswa. Dia ngerjain skripsi, skripsinya bagus. Dia ngerjain tesis, tesisnya bagus banget ya. Bagus banget, ya sesuai karya ilmiah, sesuai semua syarat-syaratnya. Tapi dia tidak punya NIM, nomor induk mahasiswa. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa. Lulus nggak? Lulus nggak? Kenapa? Karena dia tidak terdaftar. Maka kuncinya adalah keimanan tadi. Amilus shalihat. Dan amal soleh. Banyak amal soleh itu banyak teman-teman. Jadi jangan anggap amal soleh itu cuma sholat, puasa, zakat. Tidak. Amal soleh itu banyak, kebaikan. Bahkan kullu ma'rufin sadaqah. Segala jenis kebaikan itu adalah sedekah. Ngambil kerikil di jalan karena menghalangi orang, itu sudah sedekah. Tersenyum kepada orang itu sudah sedekah, itu sudah ibadah. Teman-teman download Muslim Pro, ya, dia pakai premium, niatkan sedekah, sedekah kebaikan. Share kepada orang lain, itu adalah sedekah, sedekah ilmu. Dan itu yang tidak akan terputus pahalanya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat itu tidak akan terputus pahala. Walaupun kita sudah meninggal dunia masih berjalan terus. Termasuk ini aplikasi, sebanyak apa orang yang menggunakan, apalagi kalau kita yang menunjukkan wasilahnya, subhanallah, maka itu pahalanya akan mengalir deras, mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Kemudian Allah sambung, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kalau masuk surga itu jangan sendiri, saling mengingatkan juga. Saling mengingatkan kepada kebenaran dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Ada 3 tawasaw dalam Al-Quran. Tawasaw bil haqqi, tawasaw bis sabr, tawasaw bil marhamah. Jadi dengan kasih sayang, dengan sabar, dengan kebenaran. Jadi, ada satu ungkapan yang saya senang mengilustrasikan surah ini. Jadi surah ini menggambarkan tentang orang yang kehabisan waktu, orang yang kehabisan durasi. Dan dia, orang yang biasanya kehabisan durasi itu, kita bisa membayangkan begini. Teman-teman berada di dalam lautan, di dasar lautan, sedang menyelam. Oksigennya habis. Tapi teman-teman, karena kehabisan oksigen, teman-teman akhirnya pingsan. Subhanallah. Berada di dalam lautan, oksigen habis, dan pingsan di tengah laut, di bawah laut, di dalam kedalaman, di dasar laut. Apa yang pertama yang harus dilakukan? Dia harus percaya dulu, dia harus sadar dulu. Kalau nggak sadar, makanya pentingnya refleksi diri, supaya kita sadar dulu. Bagaimana orang bisa beramal soleh kalau nggak sadar, kalau amal solehnya kurang?
Bagaimana bisa orang beramal soleh kalau dia nggak sadar kalau bahwa amal soleh itu bisa membawanya ke surga, bisa membawanya kepada rahmat. Bagaimana orang bisa berbuat kebaikan kalau dia nggak sadar bahwa ini adalah kebaikan? Nah, subhanallah. Maka dikatakan amanu illal ladzina amanu. Semua tenggelam. Lalu amanu, yang pertama kali mereka harus lakukan ketika tenggelam harus sadar dulu. Ih, gue di mana ini? Gue berada di dalam lautan nih. Nah, kita manusia ini harus sadar dulu. Ini lingkungan saya baik nggak? Ini saya udah umur segini udah melakukan apa gitu. Saya udah punya kontribusi apa terhadap keluarga saya, terhadap diri saya, terhadap negara saya, terhadap agama saya. Saya ini udah berguna belum sih? Udah bermanfaat belum sih? Sadar dulu dong. Tapi kalau nggak sadar-sadar susah, nggak bisa. Gimana orang ini bisa berenang ke permukaan laut kalau dia nggak sadar-sadar? Maka setelah amanu, setelah dia sadar, barulah amilus sholihat, barulah berenang ke atas, ke permukaan. Ternyata pas di tengah-tengah, kakinya itu masih terikat dengan temannya yang masih pingsan di bawah. Temannya masih pingsan di bawah, maka apa yang harus dilakukan? Maka dia harus turun membangunkan temannya. Tawasau bil haq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Sadar bro, sadar bro. Kita ini udah umur segini bro, kita belum sholat-sholat aja. Sadar bro, kita ini udah umur segini, kerjaan kita cuma gini-gini aja. Sadar bro, harus saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, setelah mereka berdua berenang ke permukaan, ternyata salah satunya menyerah. Setelah bro, gue udah berdoa juga ada berapa kali kagak dikabul-kabulin sama Tuhan, ngapain juga gue berdoa, ngapain juga gue sholat masih banyak kekecewaan yang gue dapat. Apa kata temennya, harusnya dia tahu atau bisa saling mengingatkan dalam kesabaran. Sabar itu sangat penting. Nafsu markamun walidah mu'asal. Sebelumnya kita pernah sampaikan bahwa manusia itu memang seperti kendaraan, dan setirnya adalah kesabaran. Gak ada sesuatu yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita lakukan kecuali dengan kesabaran. Dakwah butuh kesabaran, nge-host butuh kesabaran, bikin aplikasi butuh kesabaran. Semua butuh kesabaran, apapun itu. Jadi suami harus sabar, jadi istri juga harus sabar. Jadi orang tua yang mendidik anak harus sabar mendidiknya. Apalagi jadi anak. Anak juga dalam memuliakan orang tua juga harus sabar. Kenapa? Karena nggak semua orang tua baik. Ada juga orang tua yang tidak baik. Maka kita harus sabar menghadapinya. Semuanya butuh kesabaran. Maka subhanallah tidak akan pernah bisa kita beramal soleh tanpa kesabaran tadi. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ra itu, huruf ra, wal asr, huruf ra. Kalau kita berhenti, ra-nya itu tebal kalau dia sebelumnya adalah huruf fathah. A. Wal asr. Jadi ra-nya tetap terdengar. Innal insana lafi khusr. Nah, ini juga tebal. Kenapa? Karena sebelumnya adalah huruf sukun sin, tapi sebelumnya lagi adalah huruf dhammah khusr. Ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini juga ra-nya tebal. Kenapa? Karena huruf sebelumnya adalah huruf sukun, dan sebelumnya si sukun ini ada huruf fathah, huruf shad. Nah, silakan, Mbak. Siapa tahu teman-teman mau gabung. Oke, Ustadz, Interaktif lagi. baik. Iya, saya sampai nggak sadar, jadinya saya ikutan baca juga, belajar juga nih. Harus dong. Oke, coba ya. Iya, harus, Ustadz, coba ya. Nih, saya ambil dari yang paling atas-atas dulu nih, coba. Oh, malu-malu ternyata masnya. Di decline saya. Gimana Coba rasanya yang di mau decline? untuk... Aduh, sakit. Astagfirullah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Decline. Ya. Siapa yang Halo, lanjut tuh? assalamualaikum. Kayaknya ini kerabatnya. Waalaikumsalam. Oh ya, ini dengan Mas siapa?
Halo? Ya, Kak. Dengan Kak siapa ini? Ya, Iya, dengan Kak Yana Saputra ya? iya Yana Saputra. Ya, ini udah siap belum untuk ikutan? Tapi kayaknya dia ngaji di Sudah belakang siap. ya. Oke, saya undang satu lagi dulu sebentar ya. Satu aja dulu, berisik ntar. Oh, satu dulu aja. Oke, oke kalau gitu. Oh, tapi udah Ya keburu udah. masuk. Ya udah. Oke. Mungkin Mas Yana bisa pindah ruang dulu tidak? Jadi biar nggak agak bergema dengan di belakang lagi ada yang ngaji kayaknya ya. Oh iya, iya ada. Oh iya. Bapaknya. Orangnya Assalamualaikum sampai yang satu belakang. lagi. Oke, yang satu lagi Mas Fikri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap tadaburan bareng nih dengan Ustadz Syam? Pastiin. Insya Allah. Oke, insya Allah. Mungkin langsung aja kali ya kita di surat Al-Asy tadi kali ya. No. Al-as. Apa dong Ustadz? Al-as. No ash. Nah, ulang. Asr. Al-Asy kan No. saya jadi belajar jadinya. No, asr. As No. Al-Asr. Hilang. Oh, asnya hilang Bakso. So. Yes. Coba. Ya, kurang kedengeran. Al-asr. Al-Asr. Al-Asy. No. Coba bilang bakso. Baso. Ya. Coba, shotnya sama. Al-asr. So. Al-Asy. No. Kurang kedengeran. Kalau pakai syam. Itu syam. Kalau bakso pakai Al-Asr. S. Ya. Al-As. Al-As. No. Al-Asr. PR nih, lagi host nih ya. Jadi hostnya PR nih ya. Iya nih sambil belajar Ustaz. Yes. Oke. Al-asr. Jangan al-asr itu Oh, jadi bukan Al-Asy ya Ustaz ya. lebih bagus Tapi ngomong al-asr. Lebih bagus pakai S biasa dibandingkan pakai sya. Al-Asr gitu ya Mas. Al-Asr. Mending al-asr. Ya, mending al-asr aja. Ah. Coba siapa tuh di Oke, Pak dua Ustaz. orang batu? Siapa tuh yang udah Iya, gitu? ini Mas Yana Saputra dulu mungkin ya. Iya, kenapa? Al-As. Yes. Mungkin mau mencoba, boleh. Coba yang Mas satu lagi siapa namanya tadi ya? Fikri. Ya, Kak. Coba Ya, pengucapan ada surahnya nih Fikri kita yang sama-sama kipas belajar. anginnya menyala, matikan dulu. Yang ada kipas angin di dekatnya, matikan dulu Oke, kipas Kak. anginnya. Ah, kalau ada kipas angin kita live begini kayak ditiup-tiup kita. Benar. Ayo kita sama-sama belajar menyebutkan surahnya dulu nih. Oke. Siap. Ayo, Siap. Mas Yana tadi udah, Mas Fikri. Al-Asr. No, baca dari awal. Surah baca dari awal. Auzubillah. Alhamdulillah. Dari Mas Yana dulu, Yana. Yana Saputra. Ya. Dari mana? Yana dari mana? Dari Tangerang. Wah, Oh. orang Tangerang nih. Oke, Bos. Wah, kemarin Iya. Siapa yang ngaji tuh? Bapak ya? Tadi Bapak yang ngaji. Iya, Bapak Samsudin. Masya Allah. Namanya sama. Salam ya. Iya. Salam. Iya, siap. Nanti salamin. Ngefans sama Ustadz Syam. Masya Bilang Allah. Samsudin kirim Ya, salam tiap buat hari Samsudin. nonton di Siap. Oke, siap. Mas Yana dulu. Kang Yana. Iya. Ya, auzubillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lanjut. Surat apa? Al-As. Ya, las. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau rahmani lepasin aja dulu. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi. Ya, pelan-pelan aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Hmm. Wal 'asr. Wal 'ashr. Yes, terus. Innal insana lafi khusr Ya, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat ya. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya, udah benar tapi terburu-buru. Jadi tidak Iya, ngasih ya. tidak ngasih haknya setiap huruf. Jadi ada haknya. Kayak wal 'asr. Inna, tahan dulu di situ. Inna, ada dengungnya kan? Ya. Innal insana, jangan innal insana lafi khusr, enggak, tapi innal insana lafi khusr. Coba sekali lagi. Innal in Gua kamu banyak enggak? saya Ya. Karena habis ini Al-Baqarah. Durasinya yang nggak cukup Pak Ustadz. Coba. Innal insana lafi khusr. Ayo Om Yana. innal insana lafi khusr. Ya itu ada insana, tahan lagi di situ, berdengung dia, ikhfa. Terus Innal insana lafi khusr. ya. Terus satu ayat lagi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat Ya. wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah. Thank you brother. Masya Allah. Kita beralih ke Masya Allah, yang alhamdulillah. sebelahnya. Mas Fikri. Fikri dari mana bos? Dari Medan, Ustaz Syam. Wah, Wih, Horas. Masya Allah. Horas. Nih, Bapak. Ya. Oh iya. Kita Oh, kita kita ke Mas Ya. Fikri dulu ya Mas Yana ya. Oke. Iya, ya. Ayo Mas Fikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر Oh, إن wal- الإنسان Ro-nya tebal. والعصر Ya. Terus إن الإنسان لفي خسر Allah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق Allah. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, jadi صدق الله العظيم. Masya roknya Allah. jadi tebel. Roknya jadi tebel. Kenapa? Karena sebelumnya adalah baris fathah dan baris dhammah. Ya kan? Tafkhim. Ya. Wal 'ashr. Jadi tafkhim ya. Innal insana lafi khusr. Tebel dia karena sebelumnya dhammah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا bukan so tapi صوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالصبر.
Masya Allah. Mantap bosku. Medan. Masya Allah. Sama Tangerang. Terima kasih Ustaz Syam. Kasih. Foto dulu, foto dulu, foto. Masya Allah. Mau difoto dulu nggak nih? Pada mau screenshotnya nih, Masya Allah Ya. ini para Iya, boleh, keluarnya luar biasa. Boleh, boleh, ya. Boleh Boleh, screenshot foto. masing-masing coba. Sama kirim nomor WhatsApp. Waduh, Ya, kirim nomor WhatsApp. 0811187503. Nah, ini ulang. Nah, itu di belakang Aduh, aja cepet banget. nanti di DM Iya, aja iya, kalau siap, itu. Oke, Oke, kasih ya. baik. Nggak dibales di DM. Nggak dibales. Pak Ustadznya. Al-Baqarah Ustaz Syam. Salam buat Lanjutkan Bapak ya. ngaji. Salam. Iya, siap. Oke, baik. Sama. Baik, terima kasih. Sama namanya. Terima kasih banyak ya. Iya, Kasih. benar-benar. Masya Allah, terima kasih untuk Kak. Main ke Tangerang. Insya Insya Allah ya Allah. Ustadz akan main ke Tangerang. Oke, baik, terima kasih untuk sahabat Muslim Pro kita ini yang luar biasa, Kak Yana Saputra sama Iya. Kak Fikri. Alhamdulillah, terima kasih. Kalau gitu aku remove lagi ya karena kita mau lanjut ke acara berikutnya. Oke. Iya, siap. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Bentar ya, satu-satu dulu. Oke, baik. Masih ada kesempatan, masih ada lagi ya? Masya Allah. Coba saya cek dulu. Sebenarnya sih udah masuk ke kesimpulan sebentar. Kalau mau satu lagi, sebentar nih ada nih. Ya, masih sempat boleh. Intan Ayu. Ada sih Ustadz kalau Ustadz nggak apa-apa, satu lagi Ustadz ya. Emang masih sempat? Aku ikut. Coba. Aku ikut. Gak apa-apa. Mungkin satu lagi sebentar, tapi ini namanya susah nih. Aku cari dulu. Namanya susah. Coba sebentar. Iya, soalnya di sini banyak banget Ustadz. Ini Ustadz kalau lihat yang request banyak banget. Jadi tadi, nah ini coba. Tadi dia mention nulis di komen apakah boleh gabung. Coba ya. Coba, Oh, di coba, decline ya. tapi. Ya sudah. Ya. Di decline tapi saya. Aduh, sedih. Ya mungkin langsung aja kali ya Ustadz ya. Karena tadi udah beberapa di decline. Mungkin malu. Jangan malu, Yang- saya aja masih belajar yang juga ya request Ustadz. Tadi siapa? masih salah ya. Iya, tadi dia request. Iya, Masya Allah Ustadz, saya juga tadi jadi belajar jadinya. Jadi tanpa disadari, kita sebenarnya masih harus memperbaiki bacaan ya Ustadz ya. Itulah kalau yang saya saya sendiri juga- katakan. Betul. Itulah yang saya katakan. Saya berkolaborasi dengan Muslim Pro, dengan refleksi diri ini. Salah satunya refleksi kita itu, apakah bacaan Quran kita itu udah berubah? Atau masih begitu-begitu saja? Saya mau tekankan sekali lagi buat teman-teman sekalian. Quran turun bukan untuk orang Arab saja. Tapi Quran turun untuk orang Islam. Jadi tidak ada istilahnya kita orang Sunda, orang Makassar, orang Jawa, orang Papua, orang manapun bule tidak bisa nyebutin huruf Quran. Pasti bisa. Kenapa? Karena Allah yang mudahin bagi kita. Kenapa Al-Quran turunnya pakai bahasa Arab? Karena itulah bahasa yang bisa kita contoh. Semua lidah kita itu kalau mau, yang penting ada kemauan. Makanya butuh refleksi diri. Kenapa? Kalau tidak ada refleksi diri, tidak dapat tadi itu. Amanu, beriman, sadar. Ya, refleksi itu membuat kita sadar. Nah, itulah kenapa Iya, saya juga. Ya, kita live ini lebih enak pakai kamera depan karena kita refleksi. Karena kita lihat muka kita, bener gak nih? Iya benar. Tapi kalau pakai kamera belakang susah. Iya benar Ustadz, benar. Jadi saya juga tadi melihat mimiknya Ustadz gitu. Ini masih salah nih saya nih. Terus saya lihat, oh memang kita memang harus memperbaiki diri. Dan memang Alhamdulillah Pak Ustadz ya di Muslim Pro itu juga bisa dengerin audionya ya. Jadi kita bisa secara pendengaran juga bisa denger ya Pak Ustadz ya. Untuk memperbaiki bacaan kita ya Pak Ustadz ya. Saya berharap dan berdoa nanti bisa berkolaborasi kembali dengan Muslim Pro dengan mudah-mudahan bisa masukin Al-Quran, bacaan Al-Quran saya ke dalamnya. Kenapa? Karena subhanallah Al-Quran itu mudah. Isma' wa tasmi'. Gitu doang sebenarnya. Dengarkan, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Jadi belajar Quran itu bukan teori. Ya enggak usah capek-capek ngapalin mana ikhfa, mana idgham, mana iqlab, mana ini, mana istilah tajwid, ya. Kalau otak kita nggak kuat, susah ngapalin itu. Tapi kalau bacaan Quran sendiri itu mudah. Yang penting rajin mendengar, insya Allah nanti setelah rajin mendengar, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Dengarkan, perdengarkan. Gitu aja terus, insya Allah bisa.
bagus bacaan Al-Quran. Nah itulah pentingnya ada satu aplikasi juga insya Allah yang bermanfaat bagi kita, yaitu Muslim Pro insya Allah. Alhamdulillah. Nah, nih sahabat Muslim Pro juga, kalau misalnya nih nanti mau cari konten-konten yang berhubungan sama Ustadz Syam nih, baik itu videonya, Q&A-nya, terus juga ada serial dakwahnya, itu nih bisa di aplikasinya itu buka kalau dari Android ya, itu ada tulisannya titik 3 di bawah itu lainnya, terus nanti bisa cari inspirasi yang, oh udah kebuka di saya jadinya, yang modelnya kayak lampu ya, lampu gitu. Nah, Gimana nanti sih? di situ Ya. di bagian di ini Ustadz, di bagian home-nya itu kalau Ustadz pakai Android itu ada titik 3 di kanan bawah. Kalau Ah, kebetulan saya lagi buka yang nah, terus lainnya, terus ada yang inspirasi Ustadz, yang gambarnya kayak gini nih. Nih kayak tuh kelihatan ada nggak saya di sih? situ. Oh iya, Oh, ada saya, ada ada Ustadz di saya di situ. situ. Ada nih, tuh, lihat nih. Nih, ini loh, ini Ya, ya, loh. ya, ya, Nah, ya, ya, itu ya, ya, ya. bisa sahabat Muslim Pro cari dengan tulis tagar atau hashtag, terus bisa mungkin refleksi atau langsung Syam gitu ya, nama ustadznya itu nanti ada. Nah, tuh salah satunya saya coba hashtag refleksi, ada ustadz di bawah ya kan, ada ustadz di salah satu ribuan dari apa namanya materi-materi atau konten yang berhubungan dengan refleksi diri. Sebenarnya ini ustadz semua sih kalau Masya saya Allah. lihat. Ini ustadz semua, masya Allah. Jadi sahabat Muslim Pro nanti bisa coba Masya Allah, langsung Masya Allah. setelah ini mungkin handphonenya dipakai buat nonton ya. Jadi bisa nanti abis ini coba langsung buka aplikasi Muslim Pro-nya. Terus pilih Tapi lainnya, kan, pilih yang ah, inspirasi. Kenapa tapi Ustadz? kan itu buat premium. Kasih tahu dulu, ternyata premium itu di Muslim Ah, Pro bukan sesuatu yang menakutkan. Kayak biasanya kita selalunya orang tuh pengennya gratisan gitu. Padahal Muslim Pro itu nggak nyangka betul. teman-teman harganya. Harganya sebutin dulu Mbak, berapa Iya, harganya? Subhanallah. harganya sebulan itu cuma 14.000 rupiah, Pak Ustadz. Masya Allah, Allahu setahun Akbar. 39.000, seumur hidup 149.000. Masya Allah ya Pak Ustadz ya. 14.000 sebulan, subhanallah. Sekali makan pecel lele doang itu. Bener. Bisa dengan Iya, sebulan kita memperdalam agama ya Pak Ustadz. iya benar. Subhanallah. Ya benar, benar sekali. Jadi intinya kita itu sebenarnya banyak media yang bisa memudahkan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, ini ternyata nggak terasa nih Pak Ustadz. Alhamdulillah sahabat Muslim Pro juga ini udah 45 menit lebih, malah nih lebih beberapa menit kita sudah menjalankan live ngaji bareng Ustadz Syam, dan mungkin langsung masuk ke penutup acaranya. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada aplikasi Muslim Pro yang memang sudah menjadi wadah, platform, dan juga sarana ya untuk kita dalam rangka menjadi muslim yang lebih baik lagi. Dan saya juga ucapkan terima kasih banget nih Pak Ustadz, 3 sesi kita ya kan, dengan Ustadz Syam berbagi ilmu sama kita, terus juga kita diberikan petuah-petuah lah tentunya dari mana membedah Al-Quran itu, dan juga seperti tadi ya saya jadi tahu ilmunya dalam mengucapkan, ternyata kita harus terus memperbaiki diri ya Pak Ustadz. Insya Allah bermanfaat ya, terima kasih ya Pak Ustadz, sehat selalu. Saya juga terima kasih banyak buat seluruh teman-teman selama 135 menit. Ya, 3 sesi kita sama-sama bahas tentang refleksi diri. Bagaimana kita harus sadar, bagaimana kita harus merenung. Kita ini makin baik atau nggak makin baik nih. Ya, jangan kan itu. Bentar lagi Ramadan loh, bentar lagi Ramadan. 100 hari lagi Ramadan. Ya, jangan sampai Ramadan kita di tahun 2018 itu lebih baik daripada Ramadan tahun kita di 2022 ini. Ya Aduh, biasanya jangan kayak dong. gitu. Wih, biasanya kita tuh sadarnya pas Ramadan, ya Allah, pas udah selesai Ramadan baru kita sadar, ya Allah, tahun lalu saya bisa khatam Quran, tahun ini kok enggak gitu. Makanya kita penting sekali itu refleksi diri, bahas-bahas semuanya, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kita amalkan, karena ilmu itu harus diamalkan dan diajarkan ya. Maka subhanallah baru disebut dengan ilmu pengetahuan, dan insya Allah mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang senantiasa bercermin guna untuk sibuk memperbaiki diri, bukan untuk sibuk mengurusi orang lain. Karena orang yang paling rugi adalah mereka yang semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi itulah pentingnya kita bercermin supaya kita sadar. Jangan selalu merasa menjadi orang yang terzolimi, padahal kita yang zolim pada orang.
yang lainnya juga seperti itu ya. Jadi harus kita bercermin supaya kita semakin baik lagi. Nah teman-teman sekalian, terima kasih banyak juga hostnya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Buat Muslim Pro Official, insya Allah mudah-mudahan sukses terus. Kemudian kita bisa berkolaborasi lagi, insya Allah 30 juz Al-Quran. Amin. Gitu. Mantap. Baru 2 azan, ya insya Allah mudah-mudahan bisa dimaksimalkan lagi nanti insya Allah kerjasamanya. Oke? Amin, Masya Allah Pak Ustadz, doanya terima kasih, kita aminkan bersama ya sahabat Muslim Pro. Dan saya juga mau terima kasih nih untuk para penonton dari Muslim Pro, dan juga di sini juga banyak loh Pak Ustadz, sahabat setia dari Pak Ustadz nih, followersnya Pak Ustadz. Jadi terima kasih sekali sudah bersamai sama kita ya. Dan memang kayaknya kurang nih Pak Ustadz, memang harus 30 juz nih. Gimana Muslim Pro, kita lanjut apa gimana? Nanti insya Allah ya kalau ada usia, ada juga rezeki, dan juga ada keberkahan, kita bisa sama-sama nanti belajar bareng menjadi Islam yang lebih baik. Baiklah kalau kayak gitu, saya langsung tutup saja sesi ngaji bareng Ustadz Syam malam hari ini dengan kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, alhamdulillah. Kalau begitu, selamat beristirahat juga untuk Ustadz Syam untuk melanjutkan kegiatan setelah ini, dan juga untuk para sahabat Muslim Pro, saya ucapkan mewakili Muslim Pro Official dari Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muslim Pro, makasih hostnya, makasih semuanya, sehat-sehat. Sama-sama Pak Ustadz. Sehat semua. Sampai jumpa.